Dari banyaknya pro dan kontra soal penanganan anak-anak yang disebut nakal, mulai dari usulan pembinaan di barak, di masjid, hingga larangan membawa kendaraan ke sekolah, saya ingin menyampaikan sikap dan pandangan saya pribadi yang berpijak pada nurani publik. Saya tidak menolak inspirasi dari keberhasilan program di daerah lain. Bahkan saya pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, karena pendekatan itu berdampak, setidaknya bagi anak-anak di wilayahnya. Tapi pertanyaannya, apakah pola yang sama selalu cocok untuk semua daerah di Indonesia? Kita sering lupa, setiap provinsi punya latar belakang sosial dan kultural yang berbeda. Anak-anak Bengkulu misalnya, menghadapi tantangan khas dari kondisi ekonomi, akses pendidikan, hingga lingkungan sosial yang tidak selalu mendukung tumbuh kembang anak secara sehat. Kalau perpisahan sekolah dan study tour bisa berlaku seragam di seluruh Indonesia, kenakalan remaja tidak bisa disamakan penyelesaiannya. Di sini saya ingin membagi dua kategori kenakalan anak yang harus dibedakan secara pendekatan. Pertama, kenakalan non-kriminal, seperti bolos sekolah, merokok, atau balap liar. Untuk ini, pemerintah sebaiknya membuka ruang dialog terbuka dengan tokoh pendidikan, psikolog anak, hingga lembaga seperti PUPA. Libatkan juga orang tua dan sekolah dalam pembinaan. Jangan pisahkan anak-anak ini dari lingkungan tumbuhnya. Dan yang paling penting, beri mereka ruang untuk bicara. Kita sering menyebut mereka nakal, tapi jarang bertanya, apa yang kamu butuhkan? Kedua, kenakalan kriminal, seperti geng motor, begal, hingga kekerasan. Untuk kategori ini, saya setuju jika ada pembinaan ketat, bahkan pelatihan semi-militer, selama tetap dalam koridor hukum dan HAM. Tapi masyarakat bukan hanya ingin mendengar janji pembinaan, mereka ingin bukti nyata. Sampai hari ini, beberapa geng yang ditangkap pun belum jelas arah rehabilitasinya. Lalu soal larangan membawa kendaraan ke sekolah. Secara prinsip saya setuju. Tapi kebijakan ini harus objektif. Bisa berjalan di kota, belum tentu cocok di kabupaten yang minim transportasi umum. Jangan pukul rata. Uji kebijakan secara bertahap dan sesuaikan realitas di lapangan. Untuk pembahasan lengkap, bisa tonton video saya terkait larangan membawa kendaraan ke sekolah. Intinya, sebelum bicara soal program-program besar seperti revitalisasi, renovasi, dan pembangunan moral, pastikan dulu kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Karena sampai sekarang sebagian masyarakat belum merasakan dari slogan bantu rakyat. Hanya yang terdampak menjadi korban dan viral yang mungkin sudah merasakan. Dan biarkan kriminal ditangani secara tegas. Tapi jangan samakan mereka dengan anak-anak yang sedang mencari arah. Saya bersama Suara Rafflesia akan terus menjadi jembatan antara suara rakyat, suara anak, dan suara pemerintah. Agar kebijakan lahir dari nurani, bukan dari emosi. Saya Rio Kajut dan ini Suara Rafflesia, media nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Kita bangun Bengkulu yang lebih adil dan berani. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.